Salam kasih Kristus, saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan hari ini, Isnin 8 Mac 2021, dalam Minggu Prapaskah ketiga. Marilah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang dipetik dari Injil Lukas, bab 4 ayat 24 hingga 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia bukan diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara-saudari, di mata manusia, Yesus tidak bernilai dan dipandang sebelah mata, bahkan ditolak di kampung halamannya sendiri. Karena menerima penolakan, tidak banyak mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan di tempat asalnya. Yesus adalah tokoh teladan bagi para pemimpin dan bagi kita semua. Beban tugas yang dipikul oleh Yesus sudah mulai nyata ketika dia tidak diterima orang-orang di kampung halamannya sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling rapat dengan Yesus, yang seharusnya memberi sokongan terhadap segala karya keselamatan yang dikerjakan Yesus. Malah orang-orang inilah yang berusaha melemahkan semangat Yesus. Namun Yesus adalah pribadi yang berpandangan luas. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu sahaja, tetapi bagi semua orang. Yesus hanya ingin membuka mata semua orang bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi kini terlaksana. Roh Tuhan ada padanya, dialah yang terurapi. Saudara-saudari, saya percaya kita juga punya pengalaman yang sama, ditolak orang lain, bahkan orang-orang di samping kita. Kita tidak perlu kecewa jika kita ditolak karena menegakkan kebenaran yang sesuai dengan iman kita. Marilah kita mengimbas kembali bahwa Tuhan Yesus juga pernah ditolak, menderita dan wafat di kayu salib. Kita pun seharusnya meneladani Tuhan Yesus. Apapun penolakan di dunia ini, hendaklah kita terus maju dan berjuang demi iman kita kepada Kristus. Kalau kita setia, kitalah pemenang atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.